Jadi, Ya, jadi persidangan Ahmad Doni ini biarkan saja proses administrasi hukumnya berjalan ya, karena memang biar gimana pun proses itu sudah berjalan lama ya, dari mulai di LP Ahmad Doni sudah diperiksa karena kejadiannya kan jauh sebelum viral saat ini kejadiannya. Terlepas nanti Ahmad Doni diputus bersalah atau tidak, itu biarkan aja pihak penegak hukum yang memutuskan di pengadilan yang hakim dan jaksa. Tetapi proses Ahmad Doni dipindah dari Cipinang ke Nusa Kambangan itu juga sudah dianulir. Saya dengar sudah dipindahin ke Jawa Tengah, udah nggak di Cilacap sama lagi, udah dipindahin lagi di ini, dia nggak di Pulau Nusa Kambangan, dia udah pindah ke penjara apa namanya gitu. Jadi nggak di penjara di Nusa Kambangan karena viral-viral kemarin. Jadi ya kalau masalah nanti putusannya seperti apa, karena proses sidangnya mau beberapa kali lagi dan kebetulan sambil menunggu proses hukum Ahmad Doni selesai juga, masih berapa bulan lagi Ahmad Doni selesai, masih 2-3 bulan lagi kan. Artinya mungkin strategi daripada pengadilan penegak hukum atau lapas itu mungkin sambil menunggu Ahmad Doni bebas, Ahmad Doni diminta keterangannya, diperiksa dan diuji dalil-dalilnya, apakah dia bisa membuktikan bahwa dia itu tidak memakai atau menggunakan itu. Jadi kalau Ahmad Doni tidak menggunakan itu ya nggak usah takut-takut gitu loh, karena ini kan masih dalam proses penahanan juga dia kan sebagai terpidana. Jadi kita berpikir positif aja kepada penegak hukum lainnya karena prosesnya masih berjalan. Jadi kita jangan terprovokasi lagi sehingga negaranya jadi gaduh. Nggak usah dibesar-besarkan masalah Ahmad Doni karena masalahnya udah clear. Hanya saja yang membuat pertanyaan besar kemarin, kenapa di lapas bisa ada beredar narkoba, itu aja sih yang jadi ribut kemarin. Itu ya kenapa kok di lapas bisa masuk narkoba gitu. Tapi kan ini Indonesia Pak, kita semua anak kecil tahu gitu. Hanya saja kan orang nggak ada yang mau bicara kan gitu. Jadi itu aja. Kalau masalah Ahmad Doni, beliau itu nanti kedepannya seperti apa, biarkan aja proses ini berjalan ya, karena ini masih proses biasa ya. Kalau masalah Ahmad Doni ditahan, pindahkan ke Nusa Kambangan dan lain-lain, itu memang tidak wajar, dan sekarang akhirnya Ahmad Doni tidak di Nusa Kambangan, sekarang di penjara di Jawa Tengah, di mana namanya lupa saya. oke, Bang. Dengan demikian, apakah itu berarti ada kesalahan apa peraturan atau apa gitu dari Kemenkumhamnya Sebenarnya itu, bukan kesalahan peraturan ya, penerapannya itu itu? udah biasa lah itu hak prerogatif daripada lapas dan kerjasama dengan jaksa penuntut umum mungkin ya, itu hak prerogatifnya. Hanya saja menempatkan pemindahan Ahmad Doni ya agar dia aman itu tidak tepat kalau di Nusa Kambangan. Harus penjara yang sama seperti tipenya seperti Cipinang, makanya di penjara di lapas apa gitu yang ada di Jawa Tengah itu, lapas apa namanya? Menurut Ketum itu ada indikasi disengaja Ahmad Doni ini dijebak atau memang Ahmad Doni sendiri emang terlibat gitu? Menurut Mungkin Ketum. begini, mungkin Ahmad Doni ini awalnya nyanyi kali ya, takut Ahmad Doni nyanyi, dia juga takutnya nanti dihantam oleh bandar besar di dalam lapas, akhirnya dipindahkan. Sebenarnya tujuan lapas ini juga baik untuk menyelamatkan nyawa Ahmad Doni, mungkin gitu, karena yang saya dengar sepertinya begitu, Ahmad Doni terlalu cuap-cuap vokal, terlalu gampang memberikan bukti-bukti kepada orang luar. Jadi mungkin ya mungkin kan namanya kepentingan politik lapas juga kan, jadi mereka juga penjaga nama, jadi kita nggak bisa nyalain. Ada arahnya untuk ke pengalian isu kak? Oh, kira-kira? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Isunya banyak, nggak ada pengalian isu, ada yang viral aja. Banyak riset. Kemarin aja baru komplek Ambon baru digerebek kok sama BNN. Baru, tapi nggak viral. Tapi Bang, pemindah tadi untuk dihadirkan Bang, tidak mau secara online. Sebenarnya online atau tidak online kan udah ada peraturannya, ada SEMA yang menentukan itu, ada peraturannya bahwa sidang itu boleh online, boleh tidak online, tergantung daripada hakimnya. Yang mempunyai kewenangan itu adalah hakim, majelis hakim. Kita nggak bisa ngatur hakim karena hakim punya pandangan khusus terhadap itu. Jadi kalau kita dibilang nggak bisa online, amar harus ada, ya nggak bisa juga gitu. Karena itu kepentingan hakim, mau online atau luring ya itu tergantung daripada hakimnya, kita nggak bisa paksa. Dia diminta untuk eksepsinya dipercepat, tapi sedangkan Amar memiliki kesusahan untuk membuat eksepsi tertulis itu Bang, selama di Nusa Kambangan. Karena kan dikasih alat tulis juga nih Bang. Lah kenapa ada pengacaranya? lagi wawancara gimana? Kenapa pengacaranya nggak bikin eksepsi? Hah? Karena komunikasi dari pihak kalau diberikan karena dikasih tiga. Oh ya udah, ini boleh ini Bisa di juga dong, itu namanya melanggar HAM juga itu,
lapas. Sekarang belum masa waktu Kirim. 3 menit. Yang namanya pengacara itu yang dibatasi, mereka itu Belum, panggilan ntar, penegak hukum. ntar lagi, gua Kalau kesini begitu dulu. saya juga marah sama lapasnya. Belum. Masa dikasih Emang waktu belum, 3 menit. baru Kita masuk. pengacara jangan di ini kan lah. Sekarang kami pengacara ini bukan penegak hukum, kami ini penegak hukum juga. Sejajar dengan mereka, sejajar dengan hakim, Ya udah, ntar jaksa dan kita ke polri. Polda lagi. Kami ini bukan dari budak mereka, kita sejajar. Iya. Dengan polisi, hakim, dan jaksa. Enggak, seperti- Jadi jangan sampai pengacara itu dibatasi kewenangannya. Iya, ya, Ya begitu. tolonglah Ya, untuk ya udah. penegak hukum lainnya ya, jangan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang kami pengacara selama ini diam, disepelekan begini diam, ya nanti kalau kami bersatu bahaya juga nanti ya. Bang, tolong itu untuk penegak hukum. Bang, selama di Nusa Kambangan kan dia matanya ditutup tuh bang, dia komplain. Karena di dalam 1 hari hanya dikasih 1 jam untuk menghirup udara bebas, gimana bang? Emang SOP Kan di Nusa begini, Kambangan. kayak gini loh. Kan semua itu ada aturannya dari lapas sendiri. Ada SOP dari lapas ini sendiri, aturannya menurut kepala lapas ini. Jadi kita nggak boleh nggak bisa intervensi. Itu buat kebaikan bersama. Buktinya selama ini banyak orang yang dihukum di penjara ya kan, yang dianggap wah belum bekal dibuat, bekal dikebukin, bekal dibunuh, bekal di apa. Tapi apa mereka begitu bebas nggak nyanyi, biasa-biasa aja tuh mereka bebas. Happy aja nggak diceritain bahwa dulu gua waktu pertama kali ditangkap mau dibunuh apa nggak ada. Karena di Indonesia ini juga kan CCTV-nya di mana-mana penjaranya. Jadi kita positif thinking aja pada pemerintah. Gak usah dikit-dikit kok pemerintah akan membunuh kita. Enggak gitu, konsep nggak gitu. Sekarang ini semuanya zaman keterbukaan publik. Ya, khusus untuk itu zaman keterbukaan publik. Jadi kita positif thinking aja pada pejabat pemerintah, ya, khususnya aparat penegak hukum. Tapi kalau yang tadi bilang 3 menit doang pengacara ini ngomong, itu nggak benar itu. Nggak benar, pengacara harus diberi ruang selebar-lebarnya untuk berbicara sama kliennya, jangan begitu. Ya. Oke. Bang, itu fix ya dipindah ke lapas di Jawa Tengah itu fix? Yang mana nih? Enggak, dulu. Itu fix itu dipindah ke Jawa Tengah fix. Saya dapat info Mulai kapan itu mungkin ada? seminggu setelah rame-rame itu, Ahmad Doli dipindahkan. Udah nggak ada lagi di lapas. Oh, berarti pas kemarin sidang itu udah di Jawa Tengah? Udah di Jawa Tengah di lapas nama lapas siapa lupa saya. Tapi dengan berita kemarin pas sidang kemarin itu masih Nusa Kambangan. Ya kan Nusa Kambangan ada 3 lapas. Ada 3 lapas yang di dalam pulau itu lapas apa kan Nusa Kambangan juga. Di luar lapas itu ada, di luar pulau itu ada lapas juga. Iya. Jadi ada lapas yang di dalam pulau yang ketat sekali, yang orang juga nggak bisa masuk. Ada juga lapas Nusa Kambangan yang di luar. Coba dilihat di Google deh, ada lapas-lapas Oke, yang oke, ada oke. ada 3 lapas Nusa Kambangan. Nah, mungkin Bang ada pesan yang ingin disampaikan kepada pejabat ya, mungkin dalam hal ini ada salah penerapan peraturan atau bagaimana mungkin? Untuk pejabat yang tadi yang saya dengar katanya pengacara cuma dikasih 3 menit, tolonglah. Tapi itu betul tidak. Ya, tolong kasih kesempatan pengacaranya untuk seluas-luasnya menanya kepada ini. Jangan hukum itu jangan sepotong-sepotong gitu loh. Karena kalau hukum itu sepotong-sepotong nanti akan jadi apa ya? Akan jadi dalil nantinya bagi pengacaranya untuk mematahkan dalil-dalil para penuntut umum. Kalau seandainya pengacaranya dilarang untuk berbicara kepada kliennya. Kalau dibatasi itu akan menjadi dalil nanti, dalil hukum sehingga nanti dituangkan dalam surat-surat. Dan itu yang menjadi keyakinan hakim untuk mengalahkan dalil hukum daripada penuntut umum. Makanya jangan beri ruang untuk dalil itu. Tom, Berikanlah kesempatan untuk penegak hukum lainnya. ini Tom. Nanti di persidangan ijazah Pak Jokowi diperlihatkan nggak tuh? Kira-kira. Mungkin terakhir bang, mungkin langkah terakhir dari abang terkait langkah hukum mungkin untuk kemarin bang. Saya kemarin mau mengirimkan surat ke BNN ya, ke Pak Suyudi, Jenderal Suyudi. Tapi sudah ada rekan kita juga ya Bang Nyoman ya, dari Ganas ya. Ganas apa ya kemarin? Dari Ganas ya, dia udah masukin. Jadi saya udah bilang, oh ya udah abang aja masuk. Gak enak kita kan kalau double. Jadi Satgas Anti Narkoba Nasional saya hold dulu biar Ganas yang masuk. Oke. Makasih Bang. Tom itu nanti